ketika ada pembahasan tentang yang kita semua tahu riwayatnya tentang Umar radhiyallahu anhu, saya ingin melengkapi saja apa yang sudah Bapak Ibu tahu. Waktu bicara tentang tarawih diimami oleh satu imam, kan dihidupkan kembali oleh Umar, bukan gitu? Kita semua tahu itu. Radhiyallahu anhu. Dihidupkan oleh Umar radhiyallahu anhu, gara-garanya Umar waktu itu keliling dengan salah satu pejabatnya di Baitul Mal, kemudian melihat ini di masjid orang pada sholat sendiri-sendiri, qiyam, kemudian ada yang cuma ngumpul beberapa orang, qiyam bareng-bareng beberapa orang di sana. Umar mengatakan kita kumpulkan jadi satu. Kemudian dipanggillah, pertama kali yang dipanggil adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, nanti kemudian dipanggil berikutnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dipanggil untuk imami. Begitu diimami kemudian bagus, Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Ini bid'ah yang indah sekali. Ini bid'ah yang indah sekali. Tetapi yang tidak sholat sekarang lebih baik. Nanti kita bahas kalimat itu. Tapi lihat bagaimana model qiyamnya sahabat itu, Pak. Karena gini, ada pertanyaan. Sebenarnya Umar itu memerintahkan sholatnya berapa rakaat waktu qiyam itu? Berapa rakaat sebenarnya? Berapa yang Bapak Ibu pernah dengar? Yakin Pak 23? Yakin Pak 23? Lihat Pak, saya coba ingin sampaikan begini. Satu poin Bapak Ibu. Ini ilmu Pak. Ini ilmu. Ilmu itu kalau belum lengkap, saya sering sampaikan kalau di kajian saya sampaikan ilmu itu kalau lengkap. Kalau belum lengkap, jangan berantem. Kita nih tahu satu riwayat berantem di ujung-ujung situ, tidak pernah ada habisnya. Saya tunjukkan coba. Pernahkah Bapak Ibu dengarkan riwayat? Ternyata ada riwayat Umar itu memerintahkan dan dikumpulkan para ulama. Ada 11 rakaat, ada 21, ada 23. Pernah dengar? Pernah dengar tiga-tiganya? Yang Anda dengar yang mana? 23, 11 dan 21. Pernah dengar? Itu makanya. Anda tanyakan kesohihannya, saya sampaikan sahih hadisnya. Para ulama, sebagian ulama mengatakan sahih. Oke. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya coba ingin sampaikan oleh ulama coba dikumpulkan. Mengapa ada 11, ada 21, ada 23? Ini zaman Umar semua ini. Karena nanti begitu di Masjid Nabawi menarik qiyam ini, begitu qiyamnya kok bagus, rapi, maka Umar memerintahkan ke seluruh negeri-negeri Islam agar melakukan sholat yang sama dengan Masjid Nabawi. Resmi perintah khalifah. Lihat 11, 21, 23. Apa beda itu ya? Ulama menyampaikan begini, Mbak. Awal sekali, ini cara menggabungkan riwayatnya. Setelah ditelusuri riwayatnya, awal sekali perintahnya 11. 11 itu sudah plus witir, jadi hanya 8 plus 3. Tetapi, ada tetapinya Pak. Disebutkan juga dalam riwayat, satu rakaat itu bacanya kisaran 100 sampai 200 ayat. Pada ayat-ayat mi'in. Tahu mi'in? Di Quran itu ada namanya sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu ayat-ayat yang ada 7 ayat yang panjang-panjang. Al-Baqarah panjang bukan? Ali Imran panjang bukan? An-Nisa panjang bukan gitu ya? Itu ada 7 berderet. Itu namanya sab'ut tiwal. Nah, ada yang mi'in namanya. Mi'in itu ayat-ayat yang kisaran ayatnya hanya 100 kurang atau lebih sedikit. Bapak Ibu bisa lihat umpamanya surat-surat yang setelahnya. Umpamanya surat Yunus, surat Yusuf itu kisaran 100 lebih sedikit. Ya, disebut kurang atau lebih sedikit namanya surat-surat mi'in. Itu artinya satu rakaat yang 11 rakaat itu tadi, satu rakaatnya membaca 2 surat atau 1 surat. Satu rakaatnya. Nanti silakan dibuka. Contoh surat Yusuf contohnya ya. Atau surat Yunus sebelumnya silakan dibuka. Dan silakan dibayangkan itu. Karena itu panjang, ya tinggal dihitung. Maka kemudian Umar membuat strategi.
Lihat, subhanallah, Umar radhiyallahu anhu seorang ahli ilmu, seorang mujtahid, nggak sembarang orang hadirin. Membuat strategi, dan ini nanti juga ada poin tadi. Ada poin yang unik antara Umar memerintahkan orang dan Umar senang dengan kumpul sholat bareng-bareng di masjid dengan satu imam. Tetapi malah Umar juga mengatakan bahwa yang tidak sholat sekarang lebih baik. Bagaimana coba? Kalau Anda yang bilang ini bagus, tapi yang tidak sholat sekarang kok lebih baik. Itu ada analisanya nanti. Itu nanti. Tapi tadi yang 100-200 itu karena berat. Bahkan sahabat ada yang megang tongkat karena lelah sekali. Bahkan ada yang masang tali, gitu ya, bersandar di tali itu dan seterusnya karena lelah. Karena itulah maka melihat pemandangan itu, kemudian para ulama mengatakan oleh Umar diganti menjadi 21-23. 21-23 itu perbedaan hanya pada masalah witir. Okay. Jadi diringankan bacaannya, berdirinya, tetapi diperbanyak rokaatnya. Dari yang tadinya satu rokaat sekitar 100 atau 200, gitu ya, satu surat Yunus umpamanya, atau gabungan Yunus dan Yusuf, gitu ya. Maka diringankan oleh Umar, dicarilah imam dengan 3 klasifikasi. Lihat Pak hadirin, lihat hadirin. Begitu detailnya riwayat. Pernah baca riwayat ini? Sudah pernah dengar? Itu maksud saya. Jadi mohon dilengkapi ilmunya, jangan hanya semangat orang tahu satu ilmu kemudian bertikai di mana-mana. Lihat sedetail ini. Oleh Umar, karena dulu banyak ahli Quran, dicarikan ahli-ahli Quran itu. Memang diawali oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian Tamim Ad-Dari, kemudian sahabat-sahabat lain. Setelah itu kemudian diklasifikasi imamnya. Dari sisi apanya? Tentu mereka semua penghafal Quran. Diklasifikasi dari cara membacanya. Karena imam itu beda-beda. Ada yang membacanya cenderung cepat, tapi sesuai dengan tajwid ya. Ada yang sedang, ada yang lambat. Cepat, sedang, dan lambat itu diklasifikasi. Oh ini yang hafal Quran yang fulan ini dia cepat, ini sedang, ini lambat. Yang cepat itu diberikan perintah bacalah sekisaran 30 ayat satu rakaat. Itu yang bacanya cepat. Yang bacanya sedang 25, yang bacaannya lambat diberi 20 ayat satu rakaat. Nanti silakan dibuka, contoh surat Yunus tadi ya, silakan dibuka. Itu surat-surat Min. Kalau 20 ayat, yang tadi yang bacaannya imamnya cenderung lambat gitu ya, itu 20 ayat. 20 ayat itu sekitar, kalau di surat Yunus umpamanya, itu kisaran 3 halaman. 3 halaman. Jadi satu rakaatnya 3 halaman. Kalau 25 sekitar 4, ini kisaran saja ya, sekitar 4, kalau 30 sekitar 5 atau 6. Baik, itu satu rakaatnya. Jadi teman-teman dirahmati Allah hadirin, ini sejarah yang lengkap ini, babnya sebenarnya adalah ada banyak hal yang bisa dipelajari. Kalimat Umar tadi, ada sisi yang sangat menarik. Tentang kalimat tadi bahwa begitu melihat muslimin rapi dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu Umar mengatakan ini bid'ah yang indah, tetapi yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Bukankah kalimat ini terasa kontradiktif? Ya, tapi inilah kalimatnya ahli ilmu betulan. Ahli ilmu betul seperti ini kalimatnya, Pak. Mengapa Umar mengatakan itu? Kalau yang pertama kita paham, memang menjadi rapi, menjadi sangat indah, kita paham itu. Tetapi kalimat setelahnya, loh Anda bilang tadi barusan bilang ini bagus, ini indah, tapi Anda katakan yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Bagaimana ceritanya itu? Lihatlah betapa cerdasnya, betapa hikmahnya, betapa bijaknya, betapa ahli ilmu itu tahu menempatkan ilmunya pada siapa. Kerapian muslimin ini, sholat tarawih qiyam Ramadan dengan satu imam yang rapi itu memang indah dan bagus. Tetapi
Karena Umar menyaksikan bahwa qiyam Nabi dulu di malam hari, qiyamnya di malam hari, maka karena yang qiyam bersama dengan sahabat Ubay itu di awal seperti kita tarawih sekarang, habis sholat isya, kemudian tarawih. Sehingga Umar mengatakan sebenarnya kalau Anda mau menunda nanti malam, itu lebih baik. Makanya Umar katakan yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik sebenarnya. Lah kalau lebih baik, mengapa Umar tidak sekalian saja? Kenapa tidak sekalian saja? Kalau gitu Umar membuat sebuah syariat bahwa masyarakat bangunkan semua tengah malam, ya, kemudian ajak untuk qiyam Ramadan bersama di masjid diimami oleh Ubay. Bukankah dapat dua kebaikan? Kebaikan keindahan bersama-sama dan kesempurnaan, keutamaan sholat malam hari untuk qiyamnya. Tapi itu hadirin diukur oleh ahli ilmu. Makanya ahli ilmu itu dia bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran itu pun diukur apa dampak kebenaran ini pada masyarakat. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika membuat kebijakan seperti tadi itu mengukur betul. Karena kalau masyarakat ini sekalian saja kan ini ideal sekali, kita ajak saja bangun tengah malam, bangunkan semua satu kota, bagus, ya kan, ideal. Tapi masyarakat nggak kuat. Masyarakat nggak kuat. Makanya sudah habis isya kalian sholat qiyam. Tarawih habis isya. Diimami oleh Ubay. Diimami. Begitu indah baru Umar katakan, ini indah. Tapi yang sholat, yang tidak ikut sholat sekarang lebih baik. Itu ahli ilmu betul, Pak. Mengukur betul apa yang kebijakan yang dibuat itu. Ada hal ideal, memang ideal, tapi masyarakat tidak akan sanggup itu.